Mbak Aura, Mbak Disti. Oke. Soal adalah soal-soal TPA, PTU, atau TPS yang cukup sulit ya, cukup sulit. Tetapi soal-soal ini masih real sering keluar, terutama di TPS yang seringkali dapat soal buat ketika UTBK. Itu sangat logis ketika soal-soal yang hari ini itu dikeluarkan. Bukan bukan terus terlalu sulit sehingga tidak dikeluarkan, bukan. Tapi seringkali teman-teman CPNS, 35 soal di dalam paket soal CPNS itu selalu ada 3 sampai 5 soal yang sulit. Harapannya di antara soal-soal hari ini itu adalah bagian yang menyertai beberapa saja, bukan semuanya yang kayak begitu. Oke ya. Jadi saya yakin setiap paket soal di setiap peserta CPNS yang menerima ataupun tes UTBK adik-adik TPS selalu akan dapat soal yang levelnya GOTS. Jadi ada level 1, level 2, level 3 kalau adik-adik SMA UTBK itu. Ketika pada level yang tertinggi yaitu level 4 untuk TPS itu soalnya sulit. Nah, kalau tadi kualitas IRT itu indeks siapa peserta jaga sebagai adik SMA. Tapi kalau teman-teman tes intelijensi untuk CPNS, semua nomor bobotnya sama. Begitu ya. Sehingga jangan paksakan diri untuk mengerjakan soal yang kayak model hari ini. Hari ini nilai tertinggi untuk tes intelijensi itu pada nilai skor 125. Tidak ada yang lebih di atas 140, itu pun 125 karena proses pembenaran dari 10 nomor disamakan. Dapat 7 yang benar. Itu luar biasa. Asli nilainya rata-rata hanya 90 dan 110. Paling tinggi 110 asli nilai. Jadi saya sudah bilang untuk tryout kali ini, tryout CPNS kali ini, siapapun yang bisa skor itu maka bisa dipluskan nilainya 50 poin. Artinya kalau dapat 400 sudah tinggi sekali, dapat 380 berarti sudah dapat 430 begitu. Jadi kalau jelek jangan pesimis karena memang soalnya sengaja saya buat sulit semuanya. Tes karakter, tes wawasan kebangsaan, dan tes intelijensi semuanya sulit. Malam ini kita bahas terutama tes intelijensi dan tes wawasan kebangsaan. Karena ada di SMA sekalian, tes intelijensi dulu saya dulukan, karena itu identik dengan soal TPS. Untuk adik-adik, besok akan lebih spesifik lagi, mulai bulan depan akan lebih intens pas kakak-kakaknya yang TPNS sudah selesai tes, adik-adik nanti akan saya berikan soal yang lebih luas lagi untuk khusus TPS yang ada level-levelnya. Jadi per soal akan saya kasih keterangan level 1, level 2, level 3. Begitu. Itu real soal yang luas. Oke ya? Sekarang kita coba cek untuk soalnya. Saya download dulu. Oke, ini soalnya ya. Oke, mulai sini ya. Tes intelijensi mulai nomor 31. Oke, saya mulai ya. Jadi, dan teman-teman semua tidak perlu nyatet, bisa didengarkan saja fokus betul. Jangan oleh kemanapun. Kalau kalau knowledge sedikit aja nanti akan miss ya. Kita coba sampaikan dengan cara yang praktis, tidak terlalu teoritis ya, supaya nomor satu. Oke ya. Dedi menjual buku komik dengan mengambil keuntungan 25%. Karena malas, dia menjual dengan rugi 15%.
Oke, mohon maaf ya, nge-lag. Malam ini sinyal jelek, nge-lag terus. Ya, mau bersabar ya kalau tiba hilang sinyalnya, nggak tahu kalau ini sinyalnya jelek. Oke, begini. Jadi intinya eh, Robi membeli ini. Nah, coba kita pahami dari awal. Kalau Sony mengambil untung ini, berarti dia jual 125%. Oke, sampai sini paham? Kalau untung segini, jadi fokusnya penjualan saja. Fokusnya pada, karena inilah harga, fokus pada Sony mengambil untung 25, berarti 125. Oke, 125% dari, tetapi tetapi maaf ya, nge-lag lagi. Coba saya, mungkin paketannya habis. Coba saya beli paket dulu. Oke, sudah. Ya, oke. Saya mulai lagi. Ya, jadi fokus pada harga jual. Karena di sini yang diketahui, Robi membayar. Berarti kan yang dijual oleh Sony, ya, Sony mengambil keuntungan ini kan. Sony kan menjual ke Robi, berarti kan harga jual oleh Sony. Yang dibeli oleh Robi, kan beli harga jual dari Sony. Harga jual dari Sony adalah 102%, kemudian karena rugi 15%, berarti kan 15% ruginya, maka 85% yang dijual. Artinya 125% kali 85% dari ini ya, dari X sama dengan 5.100 ini. Oke, sampai sini paham kira-kira ini dari mana, ini dari mana. Ini adalah ini plus 100%.
85 adalah karena rugi 15%, maka jualnya 85%. Ya, 100 dikurangi 15 ya. Oke. Coba perhatikan cara hitung cepatnya. Perhatikan. 125 per 100 kan? Kali 85 per 100 kali X sama dengan 5100. Perhatikan hitung cepatnya. Ini dibagi 25, 5. Ini dibagi 25, 4. Ini dibagi 5, 20. Ini dibagi 5, 17. Saya mikir cepatnya. 16 kali 5, 80. Berarti nambah 1, 17. Gitu ya. Kemudian, lagi coret-coret pokoknya. Ini coret dengan ini. 4. Oke. Kemudian ini coret dengan ini. 3 kan? Betul, 51 bagi 17 kan 3. Oke, sudah. Maka tinggal 4 kali 4, 16. 16 kali 3, 48. Nolnya 2, 0, 0. Oke, begitu ya. Oke. Lanjut, nomor 32. Jadi memahami yang cepat, menghitung juga cepat. Kalau ketemu soal pola kayak begini, maka fokuslah jualnya, harga, bukan potongannya, bukan keuntungannya. Jualnya, jualnya, begitu ya. Karena di sini yang diketahui adalah jualnya. Oke, nomor 32. Nah, ini adalah pola soal perbandingan. Real soal perbandingan itu keluar, baik TPS maupun tes intelijensi CPNS. Coba dengan kecepatan ini, waktunya 55 menit. Pada suatu pagi, terlambat 7. Oke, nggak apa-apa. Hilang tapi cepat. Banyak sinyalnya hilang tapi cepat. Oke, sabar ya. Tetap fokus. Pada suatu pagi terlambat 7 menit. Berarti pada saat terlambat 7 menit tersebut, berapa kecepatan yang ditempuh supaya nyampe pada waktu yang sama? Berarti ya, dia kalau terlambat 7 menit, berarti harus nyampe dalam waktu 48 menit. Logika di sini, apakah paham? Apakah paham logikanya? Kalau terlambat berangkat 7 menit, berarti kalau terlambat 7 menit, berarti dia kan harus dengan kecepatan berapa supaya 48 menit saja itu sampai. Karena sudah dipotong 7 menit. Nah, begitu ya. Jadi, kalau terlambat 7 menit, berarti 48 menit itulah perjalanannya. Nah, dengan 48 menit, berapa kecepatannya? Nah, ini. Itu kan? Nah, kalau sudah seperti ini, sudah paham, maka kita bisa gunakan logika perbandingan senilai atau berbalik nilai. Gitu. Angka 55 ke 48 itu kan angka turun. Turun. Oke ya, angka yang turun. Duga, duga. Dengan waktu yang cepat, otomatis kecepatannya harus lebih tinggi. Naik. Dugaannya naik. Nah, berarti X-nya nanti naik. Kata-kata naik dan turun berbeda. Maka cara menyelesaikannya 55 per 48, tadinya yang di bawah, ini kan di bawah posisinya, pindah ke atas karena berbalik nilai. Selesai. Nah ini kan tinggal main coret, coret, coret. Maka X sama dengan 55. Oke. Jadi memahaminya begitu. Kalau dia terlambat 7 menit, maka begitu. Kalau besok kecepatan 7 menit, berarti bukan 48 itu, tapi 62. Ya. Nomor 33. Seorang peneliti mengembangkan 5 sel. Setiap sel membelah diri menjadi 3 setiap 30 menit. Oke,
30 menit, 60, 90, 120, 150, dan seterusnya. Setiap 30 menit kan, awal selnya pada 0 menit itu 3 sel. Berarti di sini kali 5 sel ya, 5 sel. Berarti kali 3, 15. Kali 3, 45. Kali 3, berapa? 5, 1, 3. Kali 3. Kali 3 berarti 5, 0, 4. Kali 3 berarti 5, 1, 2, 1. 1, 2. Nah, pas. Sudah. Jrek. Jadi pada saat menit 150 menit, inilah selnya menjadi ini. 150 menit. Oke. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak sel yang didapat pada waktu yang sama? Berarti waktu yang sama kan 150 menit. Ketika peneliti lain mengembangkan 5 sel, membelah menjadi 3 sama, tapi setiap 50 menit. Ya, jadi peneliti lain setiap 50 menit, 50 menit, 50 menit, nah sudah 150 sama kan? Nanti ini berapa berkembang biaknya? Dengan acuannya tetap 5 sel, berkembang biaknya 3 sel setiap 50 menit. Berarti sudah, ini 5, 15, 45. Terus ini berarti 135. Maka jawabannya adalah ini. Begitu ya? Kuncinya salah ya? Nomor 33. Betul? Kuncinya salah. Saya cek kayaknya kuncinya 405 ya. 405 atau 135? Oke. Oke, jadi dalam 50 menit pertama 3 kali lipat, 50 menit kedua ini, 50 menit ketiga ini. 3, 3, 3. Oke ya? Berlanjut. Jadi acuannya menitnya sama. Berapa banyak sel yang didapat dalam waktu yang sama? Berarti sama-sama 150. Cuma untuk peneliti lain itu setiap 50 menit berkembang 3. Begitu. Ya. Nomor 34. Nomor 34 ini lumayan rumit. Soal seperti ini apakah keluar untuk level tes CPNS? Selama ini yang keluar untuk himpunan itu hanya 2 diagram Venn. Kalau untuk tes TPS bab tentang statistik seperti ini, tentang himpunan ya, bukan statistik, tentang himpunan bisa keluar karena ada soal TPS itu levelnya HOTS. Jadi pasti ada soal yang sulit-sulit. Tapi kalau CPNS sampai detik ini yang keluar hanya 2 diagram Venn. Nah ini 3. Bagaimana cara menyelesaikan cepat dengan soal-soal yang ada 3 diagram Venn, ada 3 kegemaran. Caranya, perhatikan langkah-langkahnya ya, yang penting supaya pikiran kita itu cepat karena langkah-langkahnya sudah hafal. Yang pertama, karena ada 3 kegemaran ya, minum teh, minum kopi, minum susu. Nah, 1 lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Nah, perhatikan yang pertama yang diisi adalah total orangnya 45, taruh di sini. Oke, pertanyaannya banyak yang tidak suka ketiga-tiganya, berarti di luarnya sini X. Nah, oke, nanti yang kita cari adalah yang ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini saja tanpa ini. Ini saja tanpa ini saja tanpa ini. Nah, dari ini semua yang saya cetak itu nanti dijumlahkan ya, ditambah nanti sama dengan 45. Jadi plus semuanya, nanti X-nya akan ketemu. Oke, sekarang kita cek yang pertama adalah nilai dari yang paling tiga-tiganya di sini.
Berarti di sini fokusnya suka minum tiga-tiganya. Ini. Isi di sini tiga. Tiga. Jadi ngisinya mulai dari tengah. Mulai dari tengah. Oke, yang kedua. Ini tadi suka teh, ini suka kopi, ini suka susu. Oke. Sekarang kalau sudah tengah maka cek yang suka dua, suka dua, suka dua dulu. Jadi beruntun. Yang suka tiga, terus suka dua, baru suka satu. Itu tahapannya harus begitu. Supaya pikiran kita itu terstruktur. Oke, coba cek. Yang suka teh dan suka kopi. Berarti di sini ya. Berarti ini. Coba. 21 suka kopi. Bukan kan? Bukan. Berarti bukan itu. Nah, kan gitu ya. Maka yang suka keduanya 10 orang suka. Nah ini. Oke. 10 orang suka minum teh dan kopi. Berarti di sini teh dan kopi di sini posisinya. Tapi bukan 10. Jrek. 7 saja. Kenapa? Karena di sini sudah 3. Paham sampai sini? 7 tambah 3 kan 10. Di mana kopi lingkaran yang melingkupi warna biru itulah yang suka teh dan kopi. 7 dan 3. Biru, hijau. Kena kan? Biru kena, hijau kena. 7, 3. 10 total. Oke. Sekarang yang suka teh dan susu. 9. Cek 9. 9. Berarti di sini 9. Ini teh, ini kan teh dan susu. 9. Tapi di sini sudah ada 3. Berarti ini nggak boleh 9. 6 saja. Oke, paham ya? Lanjut, yang 7 suka kopi dan susu. 7 ya. Berarti di sini kopi, di sini kopi dan susu. Berarti di sini 7. Lagi-lagi bukan 7, tapi 4 saja. Karena 4 tambah 3. Oke, paham ya sampai sini? Nah, sekarang yang suka satu saja. Yang suka satu saja. Coba cek. Berarti 19 orang suka teh saja. Berarti di sini 19. Tapi nggak boleh 19. Ini ada berapa? 7 tambah 3, 10, tambah 6, 16. Maka tinggal 3. Jret. Urak-urak. Gitu ya. Oke. Termasuk juga yang 21 suka kopi saja. 21 di sini. Tapi di sini sudah ada 10 tambah 4, 14. Berarti tinggal 7 saja. Urak-urak 7 saja. Terus susu sekarang. 16 suka minum susu. Berarti di sini 16. Ternyata ini 10 tambah 3. 13. Berarti urak-urak tinggal 3. Oke, sudah selesai. Tinggal kita lingkari semuanya. Ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, harus ini. Ditambah X yang di luar. Oke ya? Kita jumlah saja. 3 tambah 7, 10. 10, 20, 23, 30, 33. 33. Oke, X berarti 45 min 33. Berarti X sama dengan 20. Selesai. Jret. Oke, begitu. Apakah lama Pak mengerjakan soal ini? Kalau tidak pernah, ya jelas lama. Tapi kalau sudah tahu tahapannya, cepat. Langsung buat 3 lingkaran. Langsung cek yang paling tengah, langsung yang kedua, kedua, baru yang sudah satu. Udah, konsepnya pokoknya semesta sama dengan yang tidak suka semuanya ditambah. Nah, yang saya lingkar-lingkarin itu fokusnya di situ. Pola soal himpunan mau bentuk bagaimanapun konsepnya ini. Oke, 35. Kira-kira paham penjelasan saya? Silakan di feedback. Kalau tidak paham, mohon maaf tidak bisa mengulang. Lihat rekamannya. Nomor 35. Nah, ini soal nalar. Soal nalar. Coba saya ajari nalarnya bagaimana ini. Ada 2 kelompok, di mana kelompok pertama isinya 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5.
Kelompok kedua juga 5 orang. Kelompok kedua 5 orang juga. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana rata-ratanya ini adalah 42 kilogram. Rata-rata yang ini 45 kilogram. Oke, jika seorang anak ditukar dari kedua kelompok, rata-rata berat badan dari dua kelompok tersebut menjadi sama. Jadi di sini A, di sini B. A dan B ditukar. Supaya nanti berat rata-rata semuanya sama, maka selisih dari keduanya A dan B itu berapa? Nah, ini sulit kalau nggak pernah tahu soal-soal kayak begini. Saya ajak berlogika. Ini 42 dan 45 itu selisihnya kan 3. Selisihnya kan 3. 42 dan 45. 45 dikurangi 42. Oke, otomatis saya anggap saya bagi ke sini. 3 saya kasihkan ini, 3 kasih ini, 3 kasih ini, 3 kasih ini, 3 kasih ini. Nanti jatuhnya akan sama ketika 3 kali 5 sebanyak 15 harus dibagi dua kelompok tersebut. Dibagi dua kelompok tersebut. Sehingga jatuhnya 7,5. Ini jawabannya. Triknya begitu. Logikakan ketika selisih dua orang itu 7,5 selisihnya, kemudian dibagi-bagi ke semuanya, maka jatuhnya nanti logikanya di sana. Sehingga kalau ketemu soal kayak begini, selisihnya berapa, kalikan banyaknya orang, kemudian bagi dua kelompok. Sudah, itu triknya. Oke, nomor 36. Nilai rata-rata dari 23 siswa itu ini. Oke, dari pemeriksaan ulang terdapat dua data yang salah. Tapi yang benar harusnya ini, dua data. Nah, data yang salah tersebut, dua data tersebut adalah ini. Berarti dua data tersebut itu ini, min 2 kali 6,7. Inilah data yang salah. Nah, data yang benar itu di sini letaknya. Nah, karena ini rata-rata, jumlah totalnya 23, maka di sini harus dibagi 23. Oke, data yang salah harus menjadi pengurang. Harus menjadi pengurang. Pengurang dari data yang dianggap benar. Yang dianggap benar adalah 7,6 kali 23. 7,6 kali 23 siswa. Ditambah, ini kan data benar, 8,5 dan 8,7. Ditambah 8,5 tambah 8,7 berapa? Berapa? 17,2. Oke. Sudah. Nah, ini kan sudah menjadi kalian, ini penjumlahan. Nah, karena ini penjumlahan dengan pengurangan, maka ini boleh dengan ini. Kan begitu. Ya, 17,2 dikurangi ini dikalikan. Nah, hitungnya jangan gini, nanti ditulis lagi. Terlamaan, langsung ditempelin saja. 4, 13. Juga ini sama, ditempelin ke sini. Ditempelin ke sini, 13,4. Berarti nilainya adalah 8, 7 berarti 6, maka 3. 3,8. Nah, ini dikalikan. 23 kali 7, 6. Jadi 8, 13. 1, 16. 8, 4, 7, 1. Komanya di sini. 3,8 ini plus. Nah, maka plus 3,8. Jadi, maka di sini nilainya 6. Ini 4 tambah 7, 7. Ini 7, ini 1. Berarti 177,6 dibagi 23. Ini nilainya berapa? Ya porogapit tentunya 177,6 dibagi 23. 2 kali, jelas kali 7. Wong kali 7 itu masih 14. Berarti 7. Nah, ini dan ini. Oke, berarti ini salah, ini salah. Kan begitu. Kalau lihat angkanya begini, ya ini kemungkinan nggak boleh. Harus dihitung beneran. 7 kan?
7 berarti kali 7. Ini 1, 14, 16. 1, 6, 1 berarti 6, 1, 6. Nah, ini kan 166. Ini 16. Berarti masih koma 7. Berarti bukan koma 6. Ya, betul dugaan kita tadi. D. Oke. Ruwet, Pak. Ngeping noy. Iya, makanya jangan dikerjakan dulu kalau hitung-hitungan yang ruwet. Makanya kerjakan soal hitungan yang sederhana. Kalau hitungan yang rumit, ya terakhir aja. Menurut jenengan seperti ini rumit atau tidak? Kembali ke masing-masing. Tapi yang pasti ini rumit. Karena apa? Memahaminya saja rumit kok, apalagi ngitung. Untuk 2 menit ini, kalau menurut saya. Oke, lanjut ke nomor 37. Nah, 37 juga soal nalar ini. Soal nalar. Coba, ini di pembahasan nggak mungkin seperti ini cara cara menjelaskannya. Pembahasannya rumit, rumit ya, reta-retanya rumit. Coba saya kasih pemahaman yang mudah untuk dipahami terhadap soal ini. Oke, ada kubus, kubus dengan sisi sama kan kubus ini. Oke, kubus sisinya sama. Nah, sekarang kubus itu punya rusuk 3 inci. 3 inci. Artinya panjang rusuknya 3 inci. Berarti saya anggap saya bagi 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau saya mengajarkan ya nggak begini. Kalau saya mengerjakan ya nggak begini. Karena kelamaan. Saya tarik konsepnya, maka ketika ketemu soal yang dengan pola seperti ini, saya sudah bisa membayangkan. Tidak perlu gambar lagi. Begitu. Oke, coba. Semua dicat dengan warna hijau setiap bidang sisinya. Jadi, namanya ini kubus. Kalau dibagi kan mesti panjangnya sama. Sama kan kalau begini seret, seret. Oke ya? Seret, seret. Seret, seret. Seret, seret. Seret, seret. Seret, seret. Sama kan ya panjangnya. Bayangkan ini dimensi ruang ya, supaya mudah menerima penjelasan saya. Sekarang semua sisinya dicat warna hijau. Pertanyaannya langsung, jika kubus dipotong kecil-kecil menjadi panjang rusuk 1 cm, udah kan 1 cm, 1 inci. Berarti kan per kotak ini dipotong, satu kotak diambil, gini, satu kotak diambil, satu kotak diambil, jadi kotak kecil-kecil nanti. Nah, kotak kecil-kecil. Saya anggap ngambilnya ini. Nah, ini warna hijau, saya ambil, jebret satu. Banyaknya kubus kecil yang hanya kedua bidang sisinya warna hijau. Berapa banyaknya kubus? Pantau? Coba. Saya ngambil ini dan ini. Ada berapa sisi yang warna hijau? Hanya 2 sisi. Paham? Berarti saya bisa ambil di sini 1. Saya akan dapat lagi di sini. Ini kubus ini. Ini kan nanti kubusnya kan berarti ke sini. Nah, nanti kan ke sini. Nanti kan saya ambilnya kan ini otomatis. Warna hijau ini. Nah, ini di baliknya sini kan 2 sisi. Termasuk ini di balik ini juga 2 sisi saja. Kita ambil dari samping pojok. Nah, ini juga kita ambil, ini kan juga bisa 2 sisi. Artinya tampilan ini ada 4 kubus kecil yang 2 bidang sisi warnanya hijau. 2 bidang sisi saja. Oke, kalau ini apakah warnanya hijau? Kubus ini? Enggak. Ini hijau, hijau, hijau. 3 bidang. Padahal pertanyaannya hanya 2 bidang sisi saja. Berarti ini tidak. Pojok ini tidak, pojok ini tidak, pojok bawah tidak, pojok dalam tidak. Paham ya? Oke. Berarti termasuk juga ini. Ini 1. Ini juga dibaliknya ini 1. Ini juga dibaliknya bawah ini 1. Di dalamnya juga. Artinya 1, 2, 3, 4.
4. Di depan 1, 2, 3, 4. 4. Plus satu lagi. Di baliknya ini. Di baliknya ini, di belakangnya sana. Berarti di belakangnya sana juga 4. Selesai. Jeret. Udah. Maka konsepnya yang tampak dua bidang sisi, ya 4 depan, 4 belakang, samping 2, samping 2. Begitu kan? Samping 2, kanan kiri, depan 4, belakang 4. Nah, begitu. Jadi 4, 4, 2, 2. Atau ini sama saja dengan ini. Begitu ya? Kalau tidak paham, diulang lagi. Saya yakin diulang sekali paham. 38. Nah, ini sekarang. Suatu pekerjaan diselesaikan 10 pegawai tetap selesai dalam 1 jam. 10 pegawai tetap 1 jam. Dan dapat dikerjakan 15 pegawai magang. 15 pegawai magang. 15 pegawai magang dalam waktu 2 jam. Oke, sekarang bila pekerjaan 5 pegawai tetap dan 3 pegawai magang, maka berapa waktu yang diperlukan? Nah, ini kita gunakan logika lagi ya. Kalau 5 pegawai tetap dan 3 pegawai magang bekerja bersama-sama, maka berapa waktu lamanya yang diperlukan? Berarti untuk 5 pegawai tetap dulu, kita harus cek 5 pegawai tetap. Nah, ini kan sudah jelas ini, coba. Kalau 10, 1 jam. Kalau 5 pegawai tetap, ya 2 jam. Jelas toh? 2 jam. Wong separuhnya, ya lamanya lebih lama. Ini dibagi 2, ini kali 2. Karena berbanding berbalik ya. Semakin dikit, semakin lama. Sekarang, 3 pegawai magang. 3 pegawai magang. Nah, ini dibagi 5, ini berarti kali 5, maka 10 jam. Nah, pegawai tetap 5 orang 2 jam. Pegawai magang 3 jam, 3 pegawai magang 10 jam. Kalau bekerja bareng, ini fokusnya 1/2 ditambah 1/10. Samakan 5, 1, 6/10 jam. Nah, karena ini semenit, maka kalikan 60 menit. Jeret, jeret, 6. 60 bagi 10, 6. 6 kali 6, sorry. 6, 10. 10 bagi 2, 5. 10 bagi 1, 6. 6/10. Ya, betul ya. Ini 60 bagi, ini harus dibalik. Dibalik. Balik ya. Jadi ini 6/10, maka karena ini masih seperti, maka harus dibalik 10/6 jam. Gitu ya, karena ini masih seperti. Nah, 10/6 kali 60. Coret-coret 10, maka 100. Begitu ya. Oke. 100 menit. Nomor 39 sekarang. Nah, 39 soal seperti ini sering keluar dengan soal-soal tes CPNS. Termasuk soal nomor 38 tadi. Soal-soal yang sering pakai ini, cuman levelnya yang sulit. Sering keluar tapi level sulit. Sekarang nomor 39, bagus ya sinyalnya dan ngelek lagi. Coba, uang Tina dan Tono 5/8. Jumlah uang mereka ini. Ini 5, tempeli begini. X, X, begitu. Jumlah berarti 5X ditambah 8X. Jumlahnya 52.000. Maka 13X 52.000. Ini coret-coret 4, ya, 4.000. Berarti X-nya 4.000. Maka uang Tina 5 kali X. Ini Tina 5X. Berarti 5 kali 4, 20.000. Uang Tono 8 kali 4.000, 32.000. Selisih uang mereka berapa? Oke, mohon maaf, nolek lagi. Ya, saya lanjut.
Selisih uang mereka setelah Tina memberikan uang kepada Rani 7.000. Berarti uang Rani dikurangi 7.000. Tadi 20.000, berarti kan tinggal 13.000. Maka selisihnya dengan 32.000, nah, sudah. Tinggal kurangi 32. 2 kurangi 3, 9, maka 9. Begitu ya? Oke. Lanjut nomor 39. 40 ya. 40. Nah, ini sulit ini ya. Panjang analisanya satu-satu. Ini nomor soalnya ya. Coba Rio tulis. Membuat miniatur 4 pesawat selama 15 hari. Oke, Dudun 5/4 dari yang dibuat Rio, 5/4 dari Rio-nya 4. Coret-coret, maka tinggal 5. Lingkari. Selama waktu yang sama, 15 hari juga. Kemudian, satu lagi si Pil. Pil, dia membuat miniatur 20% lebih banyak. Berarti plus. Lebih banyak dari siapa? Dari Dudun. Dudun berapa? Dudun 5. 5. 20% dari 5. Nah, kan begitu. Ini coret-coret per 5. Coret-coret 1. 1 tambah 5, 6. Jret. 6 sebanyak 4/5 waktu Dudun. Pelan-pelan. 4/5 waktu Dudun, ini 15. Coret-coret 3, 12 hari. Nah, oke. Jika ketiganya membuat dalam waktu 30 hari, banyak itu yang mereka semua buat. Gampang. 30 hari. Rio dulu selama 30 hari berapa? Kalau 15 hari 4, maka 30 hari pasti 8. Kalau 15 hari 5, maka 30 hari pasti 10. Sekarang 12 hari itu dapat 6. 12 hari, 12 hari, supaya 30 hari, berarti kurang berapa? Kurang 6. 12 tambah 12 kan 24. Supaya 30 hari berarti 6. Kalau 12 hari 6, 12 hari 6, maka 6 hari 3. Maka sipil 12 tambah ini 15. Tinggal dijumlah. 25 tambah 8, 33. Saya ajak untuk berpikir praktis, gak usah rumus-rumusan, logika kita mainkan. Mudah-mudahan paham ya. 41, nah ini soal mulai gampang ya. P kali 1 jelas X sama dengan P. Maka Y, P plus 2. Lawang ini plus, ya jelas E kurang dari Y. Oke, nomor 42. Kalau ada perkalian begini, kali akar dalam akar dan seterusnya, maka nilainya langsung 8. Tapi jika soal ini diganti plus dan seterusnya, maka ini kali adik kakak. Kalau diganti min, maka kali adik kakak ini kakak. Karena 3 kali 4. Kalau kalau angka 12 bingung gitu. Maka ini adik kakaknya 34, kalau plus 4 hasilnya. Kalau min 3 hasilnya. Gitu ya. Lanjut nomor 43. Nah, ini soal soal aritmatik dasar ya. Adik-adik SMA harus tahu menjawab soal ini. Kalau teman-teman yang untuk CPNS, kita gunakan logika ya. Kita gunakan logika. Kita anggap ini kemungkinan jawabannya. Karena di sini ada D, ada D, ada D. Gitu triknya. Maka gimana caranya supaya ini kurang dari ini dulu ya. Ini supaya D-nya sendirian. D-nya sendirian kan berarti ini kurang dari D. Berarti E pindah C pindah ke kiri.
Ini pindah ke sini, maka E min C kurang dari D. Oke, E min C. Nah, jawabannya A. E min C kurang dari D. Apakah kurang dari A min B? Ini kita buat. Di ini B plus D kurang dari A, maka D, karena di sebelah kiri kurang dari A, ini pindah ke sini, jadi min B. Cocok. Nah, D kurang dari A min B. Cocok. Jadi nyocok-nyocokkan cara cepatnya. Begitu nyocok-nyocokkan. Karena di sini E min C, E min C. Maka dia caranya E min C, maka C-nya pindah ke sini. Paham ya? Oke, mudah paham. 44. Nah, ini soal untuk eksponensial. Kalau ketemu soal kayak begini, maka acuannya adalah bilangan pokok yang paling kecil. Sehingga yang besar-besar jadikan bilangan pokok 3. Oke, berarti ini adalah 3 pangkat 5. 3, 3, 3, 3, 3. Ini 9, ini 9, 81 kali 3 pas. 243. Pangkat N per 5. Nah, ini kan coret-coret. Sehingga 3 pangkat N saja. Kali 3 pangkat 2N. Kalau ada plus, itu kan kali 3 pangkat 1. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka 1 ini bisa plus kayak ini. Dibagi, nah ini 9 3 pangkat 2. Di sini N. Nah, ini kan 3 pangkat 2. Kali 3 pangkat N juga. Nah, kalau min, itu per dibagi. Jadi 3 pangkat 1. Kalau ini pindah ke atas jadi kali, maka 3 pangkat min 1. Karena satunya saya jadikan positif, maka per 3 pangkat 1. Selesai, ini kita tinggal coret. 3 pangkat 2N, ini coret dengan ini. Karena perkalian, 3 pangkat N, ini kan 3 pangkat N. Selesai. Maka ini 3 dibagi, ini kan 1. 1 per 3. Berarti 3 kali 3 per 1. 9. Seret. Oke, lanjut 45. Nah, ini siapapun bisa ini ya, 34 11. 43 43 37 nomor 46. Nah, ini arahnya kemana? Mencari yang beda. Kalau nggak ada soal, hanya opsi saja berarti mencari yang beda. Nah, arah ke kanan, ini kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ini sendiri yang ke kiri. Maka ini jawabannya. Nomor 47, ini dan ini berlawanan, arah menjadi satu, ini berlawanan, jadi satu, maka ini harus berlawanan. Berarti begini Pak. Maka jawabannya antara ini dan ini. Tinggal luarnya yang belum itu ini, belah ketupat. Pembungkusnya belah ketupat yang belum. Ya, belah ketupat. Segi 6, segi 4. Ya, nomor, berarti ini jawabannya delta. Nomor 48. Nah, ini analogi. Analoginya ini apa? Maka ini jadi bagaimana? Ini kalau saya kasih cermin berlawanan. Ini kalau saya kasih cermin, ini bercermin, ini bercermin. Maka ini bercermin cocok, ini bercermin putih, hitam. Putih, hitam. Datanya A. Ini putih hitam juga, tapi ini harus di atas. Ya, jadi jawabannya A. 49. Ini juga begitu, kita harus fokus, jangan melihat semua gambar, satu objek saja yang menjadi acuan. Objek mana yang menjadi acuan? Coba, kalau ini menjadi acuan, lancipnya bagian atas, maka ini kalau kita putar juga, maka ini lancipnya juga mengarah ke kanan. Ini kalau kita putar juga, lancipnya akan mengarah ke kanan. Ini kalau kita putar juga, lancipnya akan mengarah ke kanan. Kalau ini kita putar, ini coba, enggak kan? Ini, kayak yang beda, B. Ya, lanjut. Nah, ini gampang, tinggal lihat yang paling bergerak aja dulu, ini ya, ini.
Ini. Jadi ini segitiganya begini. Nah, bergeraknya dia ternyata ke atas. Ke atas kan, ini sudutnya di sini ternyata menjadi begini. Nah, terus menjadi begini. Nah, maka ini bergerak lagi menjadi begini. Karena ini muter ke kanan 90 derajat terus. Maka kalau model begini ini, ya berarti ini. Jret. Gitu ya. Satu titik fokus saja, kalau cukup ya sudah. Nggak usah lihat yang lain. Serial, model serial. Nomor 51 ini juga satu titik fokus saja, kalau memang cukup ya nggak usah lihat yang lain. Contohnya ini yang cukup, coba ini gelasnya ditidurkan ke kiri 90 derajat, terus ditunggu ini, kemudian berarti pasti ada ke sini. Maka ini saja sama ini. Terus perhatikan yang ini putih, hitam. Maka ini hitam. Begitu ya. Oke. Kemudian nomor 52, segitiga, segi 4, segi 5. Berarti segi 6. Maka ini dan ini. Nah, dalamnya garis 1, garis 2, garis 1, garis 2. Tapi garis 2-nya nggak sampai tembus ke samping. Nah, nggak sampai tembus keluar. Berarti ini. Terus nomor 53. Nah, ini agak sulit. Ini agak sulit ya. Ini menurut saya logika yang paling dekat, yang paling beda adalah bahwa dan ini semuanya ada bangun yang ditindihi, ada bangun yang di dalamnya. Ini di dalamnya kan, segitiga yang ini di dalamnya. Ini segitiga ini di dalamnya, ketindian. Ini juga ketindian. Ini juga ketindian ini, segitiga ini. Nah, yang ini tidak ada yang saling tindih, alias ini rangkap. Jadi semuanya ini rangkap. Maka jawabannya adalah C. Gitu ya. Itu sulit soal kayak ini, problematika. Terus nomor 54. Nah, ini triknya sudah pernah saya sampaikan. Cari yang berjauhan, ini dengan ini berjarak, maka nggak mungkin di sini bersebelahan. Ini dan ini bersebelahan, nggak mungkin benar. Oke, kemudian yang lain lagi, ini dan ini nggak mungkin bersebelahan. Ini dan ini. Nah, ini dan ini bersebelahan kan nggak mungkin. Kemudian yang lain lagi ini segi ini tanda plus sama ini tanda plus sama garis 3. Ini dengan ini. Garis 3 dengan tanda plus, ini berjarak. Maka nggak mungkin bersebelahan. Salah juga. Nah, sekarang tinggal ini dan ini. Nah, ini agak sulit ya. Harus dibayangkan ya. Harus dibayangkan. Coba perhatikan. Ketika ini, ini kita lipat dengan ini. Penutup, dilipat. Ini menjadi sampingnya berarti ini hanya ketemu, tetapi ketemunya sejajar, nggak mungkin ini dan ini ketemunya tegak lurus, nggak mungkin, harus nanti ketemu sejajar begini, begitu, sehingga ini pasti, karena ini harusnya begini, nggak boleh arahnya ke atas karena ini arahnya sejajar dengan ini. Oke ya, bukan arah ke plus. Jadi arah garis 2 ini tidak mengarah ke plus. Maka kalau ini mengarah, salah. Pasti ini benar. Begitu ya. Lanjut, 55. Nah, ini lebih mudah menurut saya. Caranya cek yang berdekatan. Coba kalau ini dan ini kita lipat, maka punggungnya tidak mengarah ke titik. Punggungnya mengarah ke titik. Salah. Punggungnya harusnya berlawanan dengan titik. Kok ini arahnya begini? Salah. Ini juga mengarah ke titik? Salah. Ini mengarah ke titik? Salah. Maka ini. Begitu ya. Jadi cek dua elemen saja yang berdekatan yang paling mudah dipahami. Kemudian nomor 56.
Ini lebih hot lagi menurut saya ya. Ini cara praktisnya, cek dua saja yang itu bisa dijadikan indikator ada dua elemen yang sama. Maksudnya bagaimana? Ini ada di sini. Oke. Kemudian ini ada di sini. Ini juga ada. Maka yang jadi acuan adalah titik dua dan begini. Itu yang jadi acuan. Apakah cocok? Coba. Ini yang panjang, arahnya sejajar dengan titik ini. Ini juga sejajar dengan ini. Berarti ini dan ini pasti sama. Pasti sama. Perkara ini ada plus, berarti mungkin dibaliknya plusnya. Kan begitu. Nah, sekarang ini apakah ini cocok? Wong harusnya harusnya ini titik ini ke arah sini kok ini malah arahnya ke sini. Nah, berarti ini pasti beda dengan ini dan ini. Berarti pasti ini. Itu cara praktisnya. Sehingga kita tidak melihat A dan tidak melihat E. Kenapa? Lah wong E ini dan titiknya nggak dimunculkan di belakang ini, ya sulit kita membayangkan. Begitu. Yang jelas-jelas saja ini beda. Itu. Jadi soal tidak jelas tapi masih kita bisa tebak kemungkinan logika yang paling dekat itu. Kira-kira paham untuk nomor 56? Silakan feedback. Mudah-mudahan paham ya. Nomor 57. Nah, 57 ini gampang sekali ya. Karena ini jaraknya sama, jarak ini dan ini sama, maka ini dan ini harus sama. Kalau ini kan ini miring ini ya. Padahal ini lurus, tidak miring, maka ini rada miring nggak boleh. Apalagi yang lain ya. Oke. Nomor 58, ini juga gampang karena ini persegi. Nah, persegi ya, maka ini harus persegi. Ini pas isinya 4 segitiga. Itu. Kalau ini nggak mungkin. Oke, nomor 59. Nah, ini deret. Kalau soal kayak begini, itu bingung ya. Karena ini dekat. Kalau dekat ya sudah tetap selisih. Ini dekat, ya selisih. Nah, ini jauh. Nah, ini kadung selisih, ya ini selisihkan lagi. Nah, ternyata nyambung. Nyambung. Bahwa selisihnya separuhnya terus. 12 ke 6 separuhnya, 3 separuhnya 6. Maka ini separuhnya, 1,5. Cocok kan 1,5? Nah, ini ke sini berapa? Ya setengahnya dari 1,5. 1,5 kan 3/2. Maka 3/, jadi 2 3,5 tambah 3/4. Nah, tambah 3/4 saja. Bayangin, bayangin, kilogram. Kilogram. 1/4 kilogram. Maka 1 tambah 23, 24/4. Itu cara ngitungnya. Ojo dijadikan pecahan biasa, bro. Stowi. Oke, bayangin. Menjadikan pecahan biasa kan lama jatuhnya ya, 23,5. Akhirnya nah ini berapa ini? 46, 47/2 ditambah 3/4. Nah, nyamakan lagi. Suwi. 60. Nah, ini agak sulit ya. Agak sulit. Coba yang mudah dulu ya, biar nggak pusing. Saya melihat soal gini itu, tapi nanti kita coba. Coba. Masih banyak kan? Tinggal sedikit ya. Oh, sedikit. Oh ya, sedikit ya. Tinggal sedikit. Berarti dari bawah dulu, dari bawah. Berlian karat. Berlian satuannya bisa karat ya, satuannya. Bensin bisa satuannya galon, ukurannya. Berapa galon bensinnya? Itu maksudnya. Oke, kemudian nampak kertas buku. Kertas bagian yang menyusun buku. Buku bagian yang menyusun jari. Selalu ada di jari. Hangat dekat dengan panas, mendung dekat dengan hujan. Oke, kemudian ini. Nah, ini saya ingin tahu ini. Jawabannya apa? Cenderung masih hidup nggak teman-teman ini? Nanti tidur. Oke, silakan saya turun 62. Jangan berpacu pada kunci ya. Siapa tahu jenengan yakin bahwa jawaban itu yang benar. Silakan saya turun. Mbak Aura, jawabannya apa ini? Mbak Mas Nizar, apa jawabannya? Mbak Sada, apa jawabannya untuk nomor 62?
Sesekali membuktikan bahwa teman-teman masih hidup, nggak ditinggal pergi. Oke, oke, ya 10 orang, 11 orang. Oke, 11 kurang 6, kurang 5. Yang 5 kemana? Ada yang 5? Nambah 1. Kurang 4. Kurang 4. Kemana yang 4? Masih ada? Iya, kurang 3. Terima kasih. Kurang 3. Nggak apa-apa. Bisa jadi yang 3 ke kamar mandi. Oke. A semua. A semua. Ternyata salah semua. Termasuk kuncinya salah. Saya tadi cek, kuncinya memang A. Salah ini kuncinya. Ayo kita, kenapa kok ini salah? Oke, jika, nah hubungan sebabnya di belakang. Setelah jika, berarti dia di sini P-nya. Q-nya ada di depan. Q. Jadi jika sudah lulus ujian perkalian, maka siswa kelas 3 akan naik ke kelas 4. Jika P, maka Q. Dani dan Seno, siswa kelas 4. Berarti Dani dan Seno adalah Q. Ketika faktanya Q, apakah boleh kembali ke P? Kelihatannya benar. Dani dan Seno siswa kelas 4. Apakah pasti dia sudah lulus ujian perkalian? Tidak pasti. Tidak pasti. Bisa jadi lulus yang lain, kan begitu. Bisa jadi lulus yang lain. Tapi kalau dia lulus ujian perkalian, pasti naik kelas 4. Tapi kalau naik kelas 4, belum tentu dia karena ujian perkalian. Kenapa? Lalu beritanya itu sebab lulus ujian perkalian, bukan sebab naik kelas, bukan. Jadi pernyataan yang disediakan itu sudah lulus ujian perkalian. Sama, ketika jika hujan, maka basah. Hari ini hujan, apakah pasti basah? Pasti. Tapi ayo dibalik. Jika basah, apakah pasti hujan? Tidak pasti, karena beritanya itu pokoknya hujan, baru basah. Perkara kalau basah, hujan dari hujan atau tidak, itu nggak tahu. Nah, begitu. Bisa jadi basahnya karena disiram-siram. Begitu. Maka jawabannya, Dani dan Seno belum tentu mengerjakan ujian perkalian. Ini bisa jadi belum tentu karena di sini Ki tidak boleh kembali ke P. Begitu. Oke ya, ini jebakan. Salah semuanya. Termasuk kunci-kuncinya salah. Oke ya? Nah, ini soal yang mudah tapi dibuat sulit karena yang diketahui faktanya adalah yang Ki. Sementara P-nya ditaruh belakang. Ini yang membuat kita diputar-putar. Oke ya? Mudah-mudahan paham. Jadi jika itu menghasilkan P, jangan dibalik. Jangan dibalik. Begitu ya? Oke, sekarang ini. Dalam pemilihan ketua kelas, perolehan suara Andri tidak kurang dari jika. Nah, ini pakai cara manual saja ya. Pakai cara manual. Andri berarti lebih dari jika. Nah, berarti jika di bawahnya. Dan tidak lebih dari Elisa. Berarti Elisa di atasnya Andri. Oke. Perolehan suara Bondan sama dengan Andri. Berarti di sini Bondan. Tapi tidak lebih dari Elisa. Betul. Terus perolehan suara Diki tidak lebih dari Bondan. Berarti Diki di sini atau bisa di sini. Tetapi kurang dari Cika, berarti di sini Dikinya. Oke, suara yang jadi ketua kelas jelas yang paling tinggi Elisa. Oke, paham ya? Oke, terakhir. Setelah ini adik-adik bisa live yang untuk CPNS saya lanjutkan dengan cepat 15 menit mungkin TWK selesai. Oke. Ini soalnya ya.
John Terry menikah dengan seorang wanita. Ini saya spontan, saya ingin pelan-pelan sambil memahami ya. Saya paling nggak suka soal-soal analitik ini, tapi bisa ya, kita pakai logika. John Terry menikah dengan wanita. Ia harus memilih 5 teman wanitanya. Olivia, Patricia, Queen, Raisya, dan Sylvia. Profesi 3 dosen, 2 guru hobi, 3 masak, 2 kebun. Oke, kalau ketemu soal kayak begini, langsung pisahkan. Di sini profesi, terus satunya hobi. Nah, profesinya dosen dan guru. Berarti ini ada dosen, ada guru. Hobi ada masak, ada berkebun. Oke, sekarang coba dosennya maksimal 3, guru maksimal 2, masak maksimal 3, kebun maksimal 2. Nah, ini jadi acuan. Ini jadi acuan. Coba perhatikan. Olivia dan Queen punya hobi yang sama. Hobi di sini ya. Hobi ya, sebelah sini ya, hobi. Olivia, Queen. Olive sama dengan Queen. Kalau Olive memasak, maka Queen juga memasak. Kalau Olive berkebun, maka Queen juga berkebun. Paham ya? Artinya Olive bisa di sini, Olive bisa di sini. Queen bisa di sini, Queen bisa di kebun. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Raisya dan Sylvia salah satunya hobi memasak. Berarti Raisa atau Sylvia. Raisya atau Sylvia. Salah satunya saja yang hobi di sini. Berarti, kalau ini 3 memasak, berarti harus di sini. Olivia dan Queen harus di sini. Karena nanti tinggal ditambahi 1 orang di antara R dan S. R atau S harus satu di sini. Oke? Kenapa? Tidak mungkin di sini Olivia dan Queen. Tidak mungkin. Karena isinya hanya 2. Nggak mungkin ditambah ini. Karena Olivia dan Queen mempunyai hobi yang sama. Sementara R dan S salah satunya ada yang hobi memasak. Berarti pasti di sini 1 orang itu ketambahan 1, maka di sini tinggal Olivia dan Queen. Sudah 3 orang. Ini dulu yang dipahami. Kita ke profesi. Patricia, Sylvia punya profesi yang sama. Persis Patricia, Sylvia, Patricia, Sylvia. Ya, Patricia bisa jadi dosen, Patricia juga bisa jadi guru, Sylvia juga. Queen dan Raisya salah satunya bukan dosen. Nah, ini jelas. Queen dan Raisya bukan dosen. Berarti salah satu dari Queen dan Raisya bukan dosen. Artinya di sini diisi oleh 2 orang, Patricia dan Sylvia. Berarti di sini harus ditambahi 1 lagi di antara Queen atau Raisya. Artinya di sini, antara Queen atau Raisya akan di sini. Nah, salah satunya bukan dosen, berarti salah satunya ada di sini. Di sini salah satu, di sini hanya 1 orang. Yang pasti di sini yang guru bukan Patricia dan Sylvia, bukan. Karena sudah ditaruh sini, PS sudah 1 ditambahi oleh 1 ini supaya pas 3 orang. Ini dulu pemahamannya di sini. Sekarang pertanyaannya, jika John Terry menyukai istri yang jadi guru dan berkebun, langsung coba cek. Jadi guru dan berkebun. Jadi guru berarti di sini. Artinya yang di sini hanya Q atau S saja.
tidak mungkin P. Paham? Tidak mungkin P kan? Hilanglah. Hilang. Nah, hilang kan? Terus berkebun. Ini. Oh, dan Q kan hanya di sini tadi. Karena ini isinya 3, 2 ditambah 1 di antara ini. Karena ini hanya 2. Berarti O dan Q tidak mungkin. Berarti O Q hilang. Q hilang, Q hilang. Udah tinggal 2 ini. Nah, cek Raisya dan Sylvia. Punya profesi guru. Berarti tidak mungkin Queen. Nah, berarti tinggal Sylvia saja. Selesai. Ya, betul kan? Tinggal Sylvia saja. Queen dan Raisya bukan dosen. Queen dan Raisya bukan dosen. Berarti antara Queen dan Raisya ada yang jadi guru. Selesai, berarti jawabannya Raisya. Ya, karena dia menyukai profesi guru dan hobi berkebun. Oke, selesai. Oke ya, paham ya maksud saya? Mudah-mudahan paham. Kalau rumit, diulang lagi, dipahami lagi khusus ini. Kalau besok ketemu pola soal kayak begini, supaya tahu cara cara menganalisa di mana ini supaya 3, di sini harus 3 isinya. Begitu, supaya ini 3, ini harus isinya 3. Kalau ini isinya 3, maka nggak mungkin Oki ada di sini. Oki harus di sini. Karena punya hobi yang sama, tinggal ditambahi 1 orang supaya 3 yang suka masak. Kenapa? Karena Raisa dan Sylvia salah satunya suka masak. Maka ini harus nempel di sini 1 orang, ditambah 2, pas 3. Itu pemahaman dasarnya. Nalarnya di situ. Oke ya, cukup. Itu saja untuk adik-adik yang SMA, bisa live dari Zoom. Untuk yang TWK, saya lanjutkan untuk CPNS. Makasih ya dari SMA, sampai terakhir sudah bisa mengikuti. Oke. Sekarang untuk yang TWK nomor 1 ya. 1. PKP tidak bisa kita bahas ya. TWK nilainya jelek-jelek ya. Saya cek rata-rata 70, 75, ada yang 90, nggak ada yang 100. Atau saya yang kurang jeli ya, ada yang 100 lebih bisa jadi. Oke. Coba nomor 1 ini Aryo memilih batik daripada membeli produk luar negeri. Ternyata membeli bukan memakai, di mana membeli untuk membantu penghasilan masyarakat Indonesia. Artinya tidak sekedar memakai. Kalau memakai saja maka ini jawaban. Kalau membeli untuk menggeliatkan perekonomian maka bela negara. Bela negara. Menghidupkan perekonomian itu bela negara. Tidak sekedar memakai. Nah, sulit ya. Nomor 2. Karyawan mulai dating mengenakan. Maka Pak Aryo ngapain? Pak Aryo hanya mengenakan batik, mengenakan. Berarti di sini adalah cinta tanah air. Kalau batik dipakai di luar negeri, maka nasionalisme. Nasionalisme karena batik sebagai simbol negara. Simbol yang diresmikan, salah satunya adalah batik. Hati-hati, sulit soal kayak begitu. Nomor 3, kalau batik dipakai oleh semua daerah menjadi satu, menjadi wujud kecintaan, wujud kebanggaan, maka itu nasionalisme. Bukan lagi cinta tanah air. Bangga. Sulit ya? Sulit. Ada soal yang kayak begitu. Bangga. Artinya rasa itu adalah nasionalisme. Rasa. 3, hal ini karena jumlah COVID meninggal, akibatnya tindakan yang ditunjukkan oleh para perawat. Perawat ngapain? Ternyata ada di sini. Bahkan tidak sedikit perawat yang memakamkan pasien. Di luar tupoksinya, maka patriot. Di luar tupoksi. Tidak sekedar bela negara. Kalau bela negara, dia hanya sebatas wewenangnya, tugas pokok jabatannya saja. Kalau melebihi sampai memakamkan, artinya melebihi wewenang, maka patriot. Gitu ya, tidak takut tertular dan lain-lain. Nomor 4,
Nah, ini sulit. Skripnya Ini belum sulit. keluar, Pak. Waduh, nggak bilang dari tadi, bro. Ngomong aja ngetik. Kalau saya fokus ya, satunya nggak lihat. Oke, makasih ya. Nggak apa-apa ini teman-teman mungkin capek ya. Capek terlihat yang gabung sedikit padahal di grup banyak CPNS. Nggak apa-apa. Mungkin senengannya lihat rekaman. Nggak apa-apa karena sibuk. Mudah-mudahan lihat betul rekamannya. Oke, nomor 4. Sikap yang ditunjukkan oleh tenaga medis. Nah, ini ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Kalau menurut saya, pendapat yang paling kuat itu bela negara. Menurut saya, kuncinya kalau nggak salah ini di sini tanah negara. Jadi ketika bela negara sesuai dengan profesinya, maka ini profesional kan, para tenaga medis, maka dia bela negara. Kenapa kok dia jawab pertahanan negara? Karena di sini dikomandani oleh negara. Alasannya itu. Ya, kalau saya kuatnya di sini sudah bela negara. Jadi kuncinya salah. Nomor 4. Oke, nomor 5. Mereka melakukan perputaran ekonomi pedagang kecil. Nah, saya jelas ya, bela negara ya, saya jelas. Menghidupkan perekonomian. Jadi tidak membeli ke ini tempat-tempat McD dan lain-lain gitu ya. Oke, nomor 6. Pak Arif langsung. Nah, ini tidak hanya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Saka Merah Putih. Oke, coba. Berarti ini masalah, berarti ini hanya sebatas isme. Ada lambang negara, sudah pernah saya jelaskan ya. Oke, jadi gampang-gampang, sampai nomor ini gampang semua, tapi kok nilainya jelek-jelek. Atau yang terakhir salahnya. Upaya bela negara dalam rangka pengertian upaya bela negara yang dimaksud. Terkait dengan, nah ini. Jadi makna dari bela negara itu tidak hanya sekedar rasa, tidak hanya sekedar paham, tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar hasrat, tapi ada perilaku dan sikap. Jawabannya ini. Oke, nomor 8. Berdasarkan wacana di atas, sikap yang ditunjukkan dalam mematuhi instruksi menteri. Instruksi apa? Pemberlakuan tersebut memberikan dampak yang baik. Nah, oke, penurunan angka COVID, oke jelas ya. Berarti ini apa ini jawabannya? Membatasi kegiatan masyarakat kecuali berkegiatan sektor berharapkan menurunkan angka COVID. Pemberlakuan tersebut dampak baik menambah pertumbuhan virus seperti yang dilansir Tempo. Presiden Jokowi mengumumkan karena sikap warga menunjukkan, nah berarti sikapnya ya, menunjukkan kepatuhan terhadap pelaksanaan PPKM. Sudah jelas ini berarti ada di sila 3 ya. Cuman dia masuk kategori apa? Kepatuhan itu. Kepatuhan berarti dia bela negara. Artinya sama-sama melakukan kewajiban negara untuk patuh supaya terjalin keselamatan bangsa dan negara ya atas penyebaran COVID. Gitu ya. Oke. Nomor berikutnya, sikap menentukan warga ngapain? Warga menggunakan masker sehari-hari, masker masker impor berarti ini cinta tanah air karena menggunakan masker lokal. Fokusnya di situ ya, menggunakan masker lokal berarti cinta tanah air, menggunakan produk dalam negeri. Nomor 10, jiwa persatuan bukan mempersatukan, ancaman kesadaran untuk harus bertanam membangun sikap. Nah, ini bukan ini ya, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan. Jadi
goalnya, kesadaran dalam mewujudkan persatuan supaya tidak merupakan suatu ancaman terhadap perbedaan-perbedaan itu, tujuan utamanya adalah untuk patriotisme. Ini ya, untuk D. Goal yang paling ujung. Goal yang paling ujung. Jadi, yang paling tinggi tujuan ketika sadar terhadap berbagai perbedaan agar tidak terjadi perpecahan, itu goalnya adalah untuk patriotisme. Begitu. Artinya berjuang ketika ada perbedaan itu mempersatukan itu perjuangan. D ya. Nomor 11. Berikut yang bukan bela negara. Yang bukan bela negara. Berarti yang jelek. Yang jelek. Adakah yang jelek? Bela negara upaya NKRI mendapat pengakuan. Mendapat pengakuan. Bela negara mengamankan negara segala hal yang mengganggu. Oke, betul. Bela negara merupakan hak dan kewajiban. Betul. Bela negara menjaga keutuhan negara baik ancaman dan betul. Berarti ini karena bela negara tidak sekedar pengakuan. Nah, berarti ini jawabannya. Tidak untuk sekedar pengakuan. Oke. Nomor 12. Menurut Anda apa yang dilakukan Dedi? Pengamalan Pancasila, Dedi ngapain? Dedi mengikuti sholat, beberapa setuju. Nah, ini diskusi. Kelihatannya masalah sholat. Tapi ternyata poinnya adalah masalah usulan. Dedi mengusulkan. Berarti kan masalah diskusi. Berarti sila 4, musyawarah. Nomor 13. Hal semacam itu dianggap wajar. Sikap seperti pernyataan adalah sikap yang melanggar Pancasila. Sikap apa? Pengguna media sosial, dominasi kaum muda, acap kali membuat masalah, muncul membagikan karya milik orang lain. Berarti plagiat, berarti sila 5. Ya, tidak mengakui hasil karya orang lain. Oke, nomor 14, pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan dan pemersatu bangsa adalah tugas seorang ASN. Maka sikap yang dicerminkan oleh diri merupakan cerminan dari, jelas ini ya, paling luas adalah integritas. Karena integritas itu kena semuanya ya, integritas. Oke, kenapa ini integritas? Di sini ada poin kejujuran, gitu ya, kejujuran. Oke, cukup untuk nomor 15. Oleh sebab itu lembaga, nah sama ini ada poin integritas nasional, integritas, maka transparansi. Nah, ini ya transparansi itu kaitannya dengan integritas. Oke. Kemudian 16, sebagai warga negara membuktikan nasionalisme apa yang harus dilakukan terhadap kenyataan di atas. Kenapa memang nyatanya di saat pemerintah gencar protokol mengenakan masker, jaga jarak, tidak sedikit masyarakat yang melanggar dengan alasan ekonomi dan bahkan tidak pula percaya bahwa COVID itu ada. Sebagai warga negara apa yang dilakukan? Jelas ya, pasti ini dan ikut mengampanyekan lengkap TWK rasa TKP. Karena ini bagus, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Bagus, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Ya, tidak pada poinnya menjaga protokol. Di sini ada protokol, ini juga sama ikut berikan bantuan kepada keluarga, tidak pada poin soal. Jadi bagus-bagus semua, tapi poin soal yang paling kontekstual sesuai konteksnya adalah D. TWK rasa PKP. 17. Dari macam di atas, sikap yang bertentangan dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Langsung aja ke sini, tidak bisa tanpa membaca ini. Ya pastinya adalah ini, karena ini semena-mena. Ya, kalau ini sila 5, ini kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran, sila 5 juga, tidak berkeadilan sosial. Masyarakat abai, nah ini sila 3, keselamatan bangsa dan negara, sila 3. Ini tidak mengingatkan pentingnya protokol, ini juga sila 3. Oke, nomor 18, sikap Anda itu mewujudkan ketahanan nasional. Nah, sudah jelas ini. Di sini sudah kelihatan, kalau ini poin-poinnya
di mana di sini yang ditekankan adalah masalah hukum, 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 maka hukum. Itu aja. Nomor berikutnya, 19. Berdasarkan fenomena di atas, memberikan kritik terhadap media sosial, tetap memberitakan norma. Nah, jelas ya, caci maki itu kan masalah sopan santun. Jelas ya, norma kesopanan. Oke, nomor 20. Dari wacana di atas, langkah preventif pencegahan. Ya nggak mungkin, ini tindakan. Ya ada di sini, dan di sini. Yang paling luas mencakup semuanya ini. Integritas, mencakup kejujuran, dan juga ini. Juga jawabannya del. 21. Kalimat berikut yang menggunakan kata di yang benar. Di atas boleh digabung. Triknya jika di bisa dilekatkan dengan kata me, atas, atau tidak. Kalau tidak bisa dibuat kata me, maka atas harus dipisah di atas. Berarti ini tidak benar. Ditulis bisa dibuat menulis, maka boleh dirangkai. Ditutup sudah benar dipisah. Apakah benar? Enggak, harusnya dirangkai, ditutup. Karena ini bisa dibuat menutup. Di antara, mengantara nggak bisa. Maka harus dipisah. Dipisah dengan antara. Ini di mana? Ini juga harus dipisah di mana. Betul. Oke? Maka yang paling benar adalah dua-dua. Kata dikontrakkan, mana yang paling tepat? Kalau menunjukkan tempat, maka harus pisah. Ini tempat berada di kontrakan. Tempat kan? Maka harus dipisah. Salah. Rumah Bu Idu dikontrakkan. Dikontrakkan kan keterangan, maka digabung. Villa di Batu dikontrakkan juga bukan tempat, maka digabung benar. Maka 2 dan 3 benar. 2, 3. Penggunaan kata ke, tapi yang salah. Yang salah. Jangan sampai lepas kata tidaknya. Kalau tidaknya terlepas, maka kita akan bingung. Jawabannya kok bener kabeh itu. Saya akan pergi keluar. Keluar menunjukkan tempat. Maka dipisah itu benar. Kita mencari yang salah. Gitu. Pergi ke sana. Ke sana, tempat. Keluarga Pak Budi memutuskan liburan ke Bali. Pak, betul. Semua yang terjadi di dunia ini kehendak. Betul. Khusus kehendak itu nempel ya, betul ini kehendak. Keindahan Gunung Bromo, nah ini berarti ada yang salah. Oh ini yang salah. Saya pergi keluar rumah karena bosan. Siapa yang menyuruhmu pergi ke sana? Berarti harusnya ini dipisah karena menunjukkan tempat, begitu ya? Kan C. Nomor 24. Job, apa ini maksudnya? Putra putri milik kalian bukan, meskipun anak sulungnya itu tujuan apa ini? Kok nggak ada pertanyaannya? Pada pemilihan ini saya mengatakan pada kalian meskipun anak sulungnya coba itu merupakan salah satu. Ini apa? Gak ada pertanyaannya ya? Salah ini soalnya mungkin. Saya duga soalnya ke arah. Oh ini kemungkinan di sini ini terus ini terus ini. Nah, kata ke yang benar atau yang salah begitu mungkin ya. Nah, kita anggap yang salah aja. Kata ke yang salah dipakai
Di paragraf itu berapa? Kalau ini jelas benar, karena ke-7, kalau angka harus dikasih strip. Ya, kalau pertanyaannya yang salah, maka bukan jawabannya yang utama, begitu ya. Pemilu ini mengantarkan periode kedua. Nah, ini harus digabung kalau begini nih. Periode kedua harus digabung. Berarti paragraf ketiga yang salah. Ya, kalau pertanyaannya yang salah, maka jawabannya paragraf ketiga. Oke, gitu aja ya. Kalau pertanyaannya yang benar, maka paragraf ke satu dan paragraf kalimat ke satu dan kalimat kedua. Kalau mencari ke yang salah, maka pada kalimat ketiga. Begitu ya. Nomor 25, penggunaan partikel per. Partikel itu ada per, adalah. Ya, baca teorinya ya, di buku sudah saya kasihkan itu. Di buku ada itu, tinggal di barcode-nya di scanning. Partikel per yang tidak benar. Per, kalau dengan demi, satu per satu, satu demi satu, maka ini benar. Benar, ya. Sorry, sorry. Sorry, sebentar. Kalau dia bagian, itu digabung. Nah, ini 2/3 kan bagian, maka digabung. Kan kita mencari yang salah, maka bukan ini jawabannya. Harga per helai, harga per helai, betul. Harga per helai, satu demi satu helai. Satu demi satu, per 1 Maret ini jelas benar. 1/4 jelas benar nyambung karena bagian. Nah, berarti tinggal ini dan ini. Dua ini bertolak belakang, karena ini harga per helai, harga setiap helai. Setiap atau demi, satu demi satu, harga per helai. Nah, kalau satu demi satu, maka harus dipisah. Maka ini yang salah. Ya, per helai. Satu demi satu. Oke. Nomor 26, huruf kapital. Huruf kapital, kalau dia tidak menyebut nama, maka K-nya nggak boleh besar. Hanya harus kecil. Maka di sini yang benar kecuali, berarti nyari yang salah. Ini siapa? C ya. Kita cek yang lain, benar nggak yang lain? Naik haji, haji. Nggak ada nama, maka hanya kecil. Walaupun ada nama, tetap hanya kecil ya. Kan kita mencari yang salah. Raden Ajeng Kartini betul, karena R besar, besar, besar. Sultan betul kecil, karena nggak ada nama. Kalaupun ada nama, ini S-nya besar. Paling kerap menjadi imam, imam kecil, ya kecil. Sudah benar, berarti ini yang salah. Nomor 27, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, yang tidak tepat. Presiden Republik Indonesia tepat. Salah, salah, salah. Karena satu dilibatkan, maka ini dan ini. Ya, cek dua, divisi itu diketahui mayor jenderal. Mayor jenderal. Mayor jenderal. Benar nggak? Kalau nggak ada nama, M-nya besar, J-nya besar. Coba cek yang apa dulu, seorang gubernur sedang gubernur di sini. Gubernur, wah, ini mencari yang tidak tepat ternyata. Yang tidak tepat, saya pikir mencari yang tepat. Betul, jawabannya berarti 2 dan 4. Ini ya jawabannya. Karena ini tidak tepat, harus ada nama. Gubernur juga harus ada nama baru bisa. Ya, berarti jawabannya B. 28. Penggunaan kesalahan penggunaan huruf kapital. Coba cek belajar tentang huruf kapital ya. Ini berarti pendalaman huruf kapital ini. Bulan Agustus. Huruf pada kalimat berapa? Huruf kapital yang salah. Yang salah. Contohnya ini pada kalimat satu ini. Kira-kira ini benar enggak? Bulan Agustus. Harusnya A-nya besar. Ya, harusnya A-nya besar. Berarti satu ikut. Gitu ya. Tiap tanggal 17 diperingati Hari Kemerdekaan. Betul, Hari Kemerdekaan Indonesia. Menyebutkan peristiwa bersejarah, maka hurufnya besar semua.
Berarti kalimat kedua itu benar. Berarti bukan jawaban, bukan jawaban. Oke, berarti sudah jawabannya adalah 1, 3, 4. Belum dicek ya, 4. 4, yang 4 yang mana? Ini ya. Nah, ini. Ini kalimat keberapa? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ini kalimat keempat. Apakah betul ini, Pak? Ke Inggris-Inggrisan, salah. Kalau ada kata sifat, meskipun ini suatu negara, sifat itu ditulis dengan huruf kecil. Sifat ke Inggris-Inggrisan. Maka ini salah, tulis begini. Berarti 1, 3, dan 4. Ya, berarti A jawabannya. Karena mencari yang salah. Oke, cukup. Nomor 29. Penggunaan huruf kapital lagi yang benar. Nah, kalau ada kata di mana nama tempat, tapi jenis pisang. Kalau bukan jenis nama tempat memang huruf besar. Tapi ini jenis pisang. Jenis. Maka ini nggak boleh huruf besar. Ini mencari yang benar. Berarti bukan B jawaban. Gula Jawa juga salah. Karena jenis gula, salah satunya gula Jawa. Maka harusnya kecil. Oke, mendaki gunung salah juga karena nggak ada nama di belakangnya gunung apa, harusnya kecil. Pulau Samosir, nah ini baru betul karena nama tempat pulau. Ke stasiun nggak ada nama stasiun apa, KC. Terakhir 30 huruf kapital yang tidak benar, yang salah. Kalau kalimat sapaan maka harus besar, Pak harus besar. Kapan kakak keluar negeri, kakak harus besar karena sapaan. Pengalaman kerja saudara besar karena sapaan. Ini akan beda menjadi kecil kalau ini berita. Oh, pengalaman kerja orang itu, pengalaman kerja saudara, saudaranya Agus, nah berarti kecil. Itu karena ini Pak pertanyaan. Pengalaman kerja saudara termasuk salah satu yang terbanyak. Kan nyapa, ngomong. Berarti ini benar. Kita mencari yang tidak benar. Diharapkan Anda mengisi Anda besar juga karena sapaan. Hari Minggu kemarin Paman dan Bibi. Nah ini salah. Kenapa? Karena ini bukan sapaan, berita. Hari Minggu kemarin beritanya Paman dan Bibi saya datang ke rumah. Maka P dan B itu kecil harusnya. Maka ini jawabannya. Oke, cukup selesai ya. Sudah hampir 2 jam. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, capek mungkin Pak kita di apa? Sekarang lagi bimbingan. Yuk semangat semuanya. Andaikan tidak semua lulus dan semua lulus juga nggak logis ya. Mudah-mudahan 12 10 orang ini Bismillah hasil yang terbaik mau tahun ini atau tahun depan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih juga.